Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 39 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id dakhalta jannataka qulta masyaallah wala quwata illa billah. In taroni ana aqala minka mala walad, yang artinya sebagai berikut. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengatakan Masya Allah, ini semua terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, wala quwata illa billah, dan gak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In taroni, tak mengapa seandainya engkau melihatku, ana akhola minka malawa walad. Tak mengapa bila engkau melihatku, aku ini lebih sedikit baik dari harta ataupun anak keturunan daripadamu. Nah teman-teman, ayat 39 dari surat Al-Kahfi ini turun berkenaan dengan menjelaskan suatu kejadian di mana ada dua orang, yang satu bernama Yehuza dan yang satu bernama Kurtus. Nah Kurtus ini mendapati kebun dan anak keturunannya ini kebunnya hasilnya melimpah ruah gitu kan, kebunnya sangat indah, hasilnya melimpah ruah, dan anaknya ini banyak dan sehat-sehat gitu kan, dan itu menggembirakan dia teman-teman. Dan kemudian memang Kurtus ini membanggakan, menyombongkan apa yang dia miliki, bahwasanya itu tidak akan pernah kemudian binasa, tidak akan kekal gitu kan. Yang mana itu dia ungkapkan kepada sahabatnya yang bernama Yehuza, dan kemudian Yehuza ini menasihati si Kurtus gitu kan. Seharusnya engkau mengatakan ketika engkau melihat kemudian hasil kebunmu yang melimpah ruah, kemudian anak keturunanmu yang banyak gitu kan, harusnya engkau mengucapkan Masya Allah, semua ini terjadi hanya karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata illa billah, dan gak ada daya kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mengapa kalau engkau kemudian melihatku bahwa aku itu lebih sedikit yang dari hartaku dan anak keturunanku itu lebih sedikit daripadamu. Nah teman-teman, ini sebuah nasihat yang sangat mulia, nasihat dari seorang sahabat, dari seorang yang bernama Yehuza, yang kemudian menasihati sahabatnya yang bernama Kurtus. Tapi Kurtus ini bukannya malah sadar, dia malah tambah sombong dan yakin bahwasanya apa yang dia miliki itu nggak akan pernah binasa gitu kan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya seketika dalam satu malam. Apa yang dia miliki, harta, anak keturunan, kebunnya ini hangus ya, terbakar lenyap, dan kemudian dia menyesali apa yang dia telah perbuat gitu kan, menyesali nggak mengikuti apa yang dikatakan oleh Kurtus. Nah teman-teman, makna dari kalimat yang disarankan oleh si Yehuza pada Kurtus ini sangatlah mendalam ya teman-teman, yaitu Masya Allah, ini segala sesuatu ini hanya terjadi atas izinnya Allah gitu kan. Wala quwata illa billah, dan gak ada daya kekuatan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwasanya ini kita lemah dan gak berdaya, dan apa yang terjadi di sekitar kita itu sesungguhnya terjadi karena kemudian izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak dan izinnya, atas kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada apapun kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kemudian kalau kita bandingkan, kita pernah melihat kisahnya si Korun ya teman-teman. Jadi Korun ini suatu ketika juga menyombongkan, membanggakan harta kekayaannya, dan ketika ditanya tentang harta kekayaannya oleh kaumnya, dia menjelaskan dalam sebuah di Al-Qur'anul Karim terdokumentasi. Korun berkata, Bismillahirrahmanirrahim, inna mautituhu ilayya ilmin indi, aku dapetin ini semua gitu kan. Artinya ini aku mendapatkan ini semua, harta kekayaanku ini diberikan kepadaku, aku mendapatkannya karena kepintaran, keilmuan di sisiku. Nah teman-teman, ini mengakibatkan kemudian Allah Subhanahu wa taala suatu ketika menurunkan azabnya kepada Korun, yang mana Korun kemudian amblas ya,
bersama harta kekayaannya ditelan bumi, hingga saat ini orang-orang selalu mencari-cari harta kekayaannya si Korun. Hartanya terabadikan dengan nama harta karun. Nah ini teman-teman. Nah berkaitan dengan kalimat yang pertama saya sebutkan, Masya Allah wala quwata illa billah, ini suatu ketika Rasulullah SAW juga sedang bersama sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan perbendaharaan daripada surganya Allah SWT yang memang letaknya di bawah arsinya Allah. Kemudian si Abu Hurairah mengatakan, ya aku mau ya Rasulullah. Jadi kemudian Rasulullah menjelaskan perbendaharaan surganya Allah SWT ini adalah kalimat la quwata illa billah. Gak ada daya kekuatan selain pertolongannya dari Allah SWT. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang hambanya Allah SWT mendapati karunia Allah SWT yang besar terhadap keluarga, harta kekayaan ataupun anak-anaknya, kemudian dia kagum, maka ketika hamba tersebut kemudian kagum atas karunia Allah SWT, kemudian dia mengucapkan dengan sepenuh hati, Masya Allah wala quwata illa billah. Ya, semua ini terjadi hanya karena izinnya, hanya terjadi karena kehendak dan izinnya Allah SWT semata, dan nggak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah SWT. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa maka hamba tersebut akan dihindarkan oleh Allah SWT dari bencana hingga akhir hayatnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat runutan cerita-cerita kisah yang saya sampaikan dalam video ini sangat penting sekali ya. Kemudian kalau kemudian kita mulai mempelajari, mengamalkan kalimat Masya Allah wala quwata illa billah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kemudian kita menemukan karunia Allah SWT baik dalam harta kekayaan kita ataupun kemudian keluarga ataupun anak-anak kita. Dan kalau kemudian kita menemukan sesuatu yang mengagumkan dari karunia Allah SWT, kita mengucapkan kalimat tersebut, maka Allah SWT akan menghindarkan kita dari bencana hingga akhir hayat kita nanti. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.